Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Peridi Siswanto, NPM 194100081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan aliran linguistik. Dalam sejarah perkembangannya, linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat ruwet, saling berlawanan dan membingungkan, terutama bagi para pemula. Namun, sebenarnya semuanya itu akan menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik. Mengenai aliran linguistik, dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran tradisional. Kedua, aliran struktural. Dan yang ketiga, aliran transformasi. Dalam aliran tradisional, terdapat linguistik zaman Yunani, dalam masa 5 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Hal yang dipertentangkan para filosof Yunani mengenai hakikat bahasa adalah: 1. Pertentangan antara fisis dan nomos. Kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Bahasa bersifat alami atau fisis, maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul, sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat ditolak. Bahasa bersifat konvensi, artinya makna-makna kata itu diperoleh dari hasil-hasil tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah. Pertentangan antara analogi dan anomali menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang terakhir atau tidak teratur. Kaum analogi, antara lain Plato dan Aristoteles, berpendapat bahwa itu bersifat teratur karena adanya keteraturan. Itulah orang bisa menyusun tata bahasa. Untuk tokoh aliran tradisional, yaitu kaum Sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena A. Mereka melakukan kerja secara empiris. B. Mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu. C. Mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. D. Mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Salah seorang tokoh Sofis yaitu Protagoras membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Tokoh lain, Gorgias, membicarakan gaya bahasa seperti yang kita kenal sekarang. Untuk tokoh yang kedua, yaitu Plato, yang pada periode abad ke-429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato yang hidup sebelum abad Masehi itu dalam studi bahasa terkenal antara lain karena A. Dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog. Juga mengemukakan masalah bahasa alamiah dan bahasa konvensional. B. Dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dan perantara onomata dan remata. C. Dialah orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rena. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Aristoteles pada abad ke-384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah salah seorang murid Plato. Dalam studi bahasa, dia menambahkan suatu kelas kata lagi atau pembagian yang dibuat gurunya Plato, yaitu sindismoi. Jadi menurut Aristoteles ada 3 macam kelas kata, yaitu onoma, rema, dan sindismoi. Yang dimaksud sindismoi adalah kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi sindismoi ini lebih kurang sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang kita kenal sekarang. Dia membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminim, dan neutrum. Baik, untuk aliran linguistik strukturalis yang mempunyai tokoh yaitu
Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913, yang dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan Albert Schweitzer tahun 1915. Jadi 2 tahun setelah de Saussure meninggal, Ferdinand de Saussure membedakan adanya 2 macam hubungan, yaitu hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara beruntun, bersifat linear. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak dapat terdapat dalam tuturan yang bersangkutan. Ya, baik, untuk yang selanjutnya aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa salah seorang tokohnya, yaitu Willem Antesius pada tahun 1982 sampai 1945. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas dan fonetik dan fonologi. Fonetik mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, sedangkan fonologi mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem. Untuk yang selanjutnya, yaitu dari Leonardo Bloomfield dan Strukturalis Amerika. Leonard Bloomfield pada tahun 1877 sampai 1949 terkenal dengan bukunya yang berjudul Language. Aliran strukturalis yang dikembangkan Bloomfield dengan para pengikutnya sering juga disebut aliran taksonomi dan aliran Bloomfieldian. Yang selanjutnya untuk aliran ketiga, yaitu linguistik transformal dan aliran-aliran sesudahnya. Dalam tata bahasa transformasi, tata bahasa transformasi lahir dengan buku Noam Chomsky berjudul Synthetic Structure pada tahun 1957. Menurut Chomsky, tata bahasa harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut. 2. Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa. Baik, sekian presentasi mengenai aliran linguistik dan sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.